Sesuai dengan tombak naga Guangming, Tang San segera merasakan elemen cahaya yang sangat murni dan kuat turun dari laras tombak. Dan dalam elemen cahaya yang sangat murni ini, masih ada sedikit pemberontakan. Di bawah ledakan elemen cahaya yang intens, itu akan mengguncang telapak tangan Tang San. Bahkan pola naga di laras tombak tampak menjadi tajam, hendak memotong telapak tangan Tang San. Tianyang Tianjing memandang Tang San dengan setengah tersenyum, seolah-olah dia hanya ingin melihat leluconnya. Tang San tampak terkejut, tetapi pada saat berikutnya, telapak tangannya berubah menjadi biru emas. Itu juga energi yang sangat murni, tetapi energi kehidupan menyembur keluar dari telapak tangannya, dengan panik mengalir ke tombak naga yang cerah. Segera, tombak naga yang cerah bergetar ringan, dan raungan naga yang aneh terdengar. Kemudian aura pemberontak mereda, Guanghua menutup diri dan secara alami kembali diam, membiarkan Tang San menahannya. Tianyang Tianjing tertawa dan berkata, apakah ini baik-baik saja? Aku awalnya ingin melihat bagaimana kamu menggunakan artefak ini. Alasan mengapa artefak ini disembunyikan di istana leluhur selama bertahun-tahun dan tidak ada yang peduli, bukan karena tidak ada yang ingin menggunakannya, itu adalah artefak yang sangat kuat, tetapi karena, jika bukan ras naga cerah dengan atribut yang sama, tidak mungkin menggunakannya dalam keadaan normal. Aku tidak berharap kamu melakukannya. Jin Miaosen mengikuti di belakang Tang San, dan tiba-tiba menyadari, tidak heran Su Anyu tampaknya tidak terlalu khawatir. Setelah mengatakan ini, ia menjulurkan lidahnya dan buru-buru tutup mulut. Di depan Kaisar Tianyang Tianjing, dia tidak berani memanjakan dirinya sendiri. Tang San tersenyum pada Tianyang Tianjing Huang dan berkata, energi kehidupan adalah energi paling orisinal, dan juga merupakan akar dari hampir semua energi. Elemen dengan atribut apapun memiliki karakteristik kehidupan, jika tidak ada cara untuk eksis di alam semesta. Elemen cahaya seperti ini, bahkan elemen gelap. Oleh karena itu, energi atribut apapun tidak akan mengecualikan energi kehidupan. Oleh karena itu, warisan leluhur pohon memberitahuku bahwa kehidupan adalah sumber segalanya dan akar segalanya. Kendalikan kehidupan dengan baik, kekuatan dapat mengendalikan segalanya dengan lebih baik. Oleh karena itu, tidak peduli apa atribut artefak yang ada di tanganku. Setelah mengatakan itu, dia memegang tombak naga cerah dan mendatanginya, melihat pola berbentuk naga yang mengalir di laras tombak, dan berkata dengan senyum rendah, aku hanya perlu membiasakannya. Selama itu mau untuk terus digunakan olehku, tentu saja itu untuk aku gunakan. Hahaha, Kaisar Tianyang Tianjing tertawa terbahak-bahak, aku sudah terbiasa. Kamu semakin menarik, sangat bagus. Maka aku ingin melihat bagaimana kamu terbiasa dengan lawanmu ketika kamu merekrut kerabat. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Tianyang Tianjing Huang telah berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang tanpa jejak. Melihatnya pergi, Tang San menghela nafas lega. Secara alami, dia memiliki banyak cara untuk menaklukkan senjata ilahi ini di tangannya, tetapi satu-satunya hal yang bisa dia gunakan adalah tidak mengungkapkan rahasianya di depan Kaisar. Adapun teori asal-usul kehidupan yang baru saja dia sebutkan, berasal dari Dewi Kehidupan yang juga merupakan salah satu dewa di alam dewa. Teorinya tentang asal-usul semua kehidupan cukup bagus di alam dewa. Meskipun leluhur pohon adalah sumber kehidupan di alam ini, tetapi dalam hal tingkat kehidupan, itu tidak ada bandingannya dengan Dewi Kehidupan. Meskipun Tang San tidak mengendalikan kehidupan, di bawah pengaruh mata dan telinganya, dia secara alami jauh lebih jelas tentang bentuk energi kehidupan tingkat tinggi daripada keberadaan pesawat ini. Dalam persepsi Kaisar Tianyang Tianjing, energi kehidupan yang digunakan Tang San sebelumnya sangat cerdik. Menggunakan energi kehidupan setara dengan menyuap tombak naga Guangming, sehingga menemukan cara lain untuk mendapatkan persetujuan dari artefak ini, tetapi pada kenyataannya, energi kehidupan sangatlah halus. Manipulasi dan bujukan, di seluruh benua peri, mungkin hanya Tang San yang bisa melakukannya. Para tetua klan pohon emas biru tidak bisa melakukannya. Energi hangat terus mengalir ke tubuh Tang San dari tombak cahaya naga, memberi makan kembali tubuhnya. Kekuatan cahaya memiliki efek stimulasi yang kuat pada tubuh, memungkinkan tubuh diselimuti oleh kekuatan cahaya. Penutup ini tidak hanya di permukaan tubuh, tetapi bahkan setiap tempat di dalam tubuh, yang setara dengan mengisi tubuh dengan energi cahaya, dan telah disusupi oleh energi cahaya ini. Ini saja sudah cukup untuk menyebutnya artefak. Di bawah pengasuhannya,
atribut terang akan terus dimurnikan dan ditingkatkan, dan selama tubuh bukan dari atribut gelap itu sendiri, ia akan terus menguat dalam proses pengasuhan ini. Ditambah dengan energi kehidupan Tang San, kombinasi keduanya bisa dikatakan saling melengkapi. Cahaya dan kehidupan saling melengkapi, terus-menerus memelihara fisik Tang San. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Tombak naga cerah memegang bunga tombak di tangannya, dan saat berikutnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan diserap ke dalam tubuh Tang San. Meskipun Tang San tidak memiliki garis keturunan langsung dengan atribut cahaya, jangan lupa bahwa setelah evolusi mata badak, garis keturunan Kaisar Iblis Rusa 7 warna ditambahkan, dan dia juga memiliki kekuatan untuk mengontrol elemen cahaya. Casting artefak ini secara alami tidak bisa lebih mudah. Selain itu, atribut kekuatan yang terkandung dalam tombak naga cerah agak mirip dengan tombak naga emas Tang San, atau bahkan Trisula emas. Ketika Tang San membawa para tetua klan pohon emas biru kembali ke ruang VIP nomor 8, mata para praktisi di ruang VIP di sekitarnya banyak berubah ketika mereka memandangnya. Kaisar Tianyang Tianjing secara pribadi mendukung adegan itu untuknya, ini bukan sinyal biasa. Kamu harus tahu bahwa bahkan jika ada seorang kaisar di kota utama tempat dia berasal, kaisar belum ada yang datang ke sini. Sebagai kaisar yang paling kuat dari keluarga roh dan monster, kedatangan pribadinya tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Ya, ini setara dengan memberitahu semua orang kuat yang hadir bahwa klan pohon emas biru sekarang dilindungi olehnya. Siapa yang berani menentang yang satu ini? Bahkan ketika Kaisar Iblis Kristal Besar masih ada, yang satu ini dapat berdiri melawan satu sama lain, monster terkuat dari monster roh. Sekarang setelah Kaisar Iblis Kristal Besar telah jatuh, hampir semua kelompok etnis mengakui bahwa praktisi nomor 1 yang sebenarnya di daratan adalah Kaisar Tianyang Tianjing. Hanya karena sudah lama tidak ada pertempuran antara kaisar, dan sebelum dia mengalahkan Kaisar Iblis Mayat hidup secara langsung, nama kaisar pertama masih sedikit tidak stabil. Namun, ini tidak mempengaruhi posisi Kaisar Tianyang Tianjing yang tak tertandingi di benua peri. Dengan dukungannya, tidak ada yang berani menyentuh klan pohon emas biru lagi. Tang San sendiri tidak menyangka Kaisar Tianyang Tianjing memberikan wajah seperti ini. Ini jelas karena kekuatan sumber asli leluhur pohon dan godaan buah emas biru pertama setelah ia menjadi kaisar di masa depan. Bukankah Kaisar Tianyang Tianjing ini sudah menganggap dirinya sebagai larangannya? Tapi tidak apa-apa, ini memberinya situasi yang sangat menguntungkan di kontes seni bela diri berikutnya. Jelas lebih baik mendapat dukungan dari kaisar daripada ketika dia dan Xiao Mei bergabung untuk berpartisipasi dalam pengadilan klasik leluhur. Saat ini, Xiao Mei memiliki 3 kaisar iblis besar di belakangnya, dan di belakangnya ia juga memiliki 2 kaisar, Kaisar Tianyang Tianjing dan Kaisar Tin Tianjing. Tidak tinggal di luar, dan tidak berniat untuk berkomunikasi dengan praktisi lainnya, Tang San kembali langsung ke ruang VIP. Setelah hanya makan malam, dia bermeditasi dan menunggu dimulainya lelang berikutnya. Di awal dan akhir pelelangan di malam hari, pasti ada item yang sangat berharga yang muncul. Lelang super ini benar-benar layak untuk kata super, dan sudah ada lebih dari 10 item di atas level dewa. Dan, seperti yang diketahui semua orang, lot yang paling penting dan level tertinggi akan datang pada akhir hari terakhir. 3 item terakhir akan menjadi item paling berharga di seluruh lelang. Sekarang para penawar tidak dapat memikirkan item berharga apa yang dapat dibawa oleh rumah lelang pengadilan leluhur untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Semua tetua masih aktif di luar saat ini. Lagi pula, itu ditutup selama sehari. Sebelum dimulai, tidak ada yang ingin bosan di dalam ruangan. Tang San meminta Jin Miaosen untuk menjaganya di luar pintu, dan dia melepaskan kesadarannya di ruang VIP nomor 8 sendirian, mengisolasi dunia luar dari penyelidikan. Dengan dukungan akal ilahi dewanya dan kekuatan pengetahuannya yang tajam, jika orang yang kuat menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki situasinya, dia pasti akan dapat menemukannya pada saat pertama. Setelah menutup persepsi dunia luar tentang interior, dia mengeluarkan komunikator yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan Xiao Mei dan mengetuk ringan komunikator dengan jarinya. Ini adalah sinyal kontak antara dia dan Xiao Mei. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.